Halo, selamat siang. Happy Friends. Sudah makan siang atau belum ini? Sebelum kita mulai IG live pada siang hari ini yang berjudul After the Election, What's Next? Kita mau undang dulu Mas Bias nih, Head Research dari KP Faburi Sekuritas. Sebentar ya, Sobat KP ya. KP Friends ya. Oke. Oh, belum gabung. Oke, kita cakap-cakap dulu ya. Tadi siang, tadi kita rame banget ini grup marketnya, IHSG-nya sepi tapi lumayan lah ya. Maksudnya saham-saham kecil mulai bergerak. IHSG tadi ditutup di 7347 di minus 1,2, dan juga yang paling lumayan ini grup Bakri nih mulai manggung ini. Jadi ada grup Bakri, ada grup Lipo, seperti kayak energi, terus kayak tadi apa itu saham Bakri itu mulai gerak semua. Siapa tahu bisa membangunkan yang pupuk-pupuk lama itu kayak LT, JKLE, BNBR gitu. Oke, kita panggil kembali, coba mungkin Mas Biasnya sudah siap. Tunggu bentar ya, Sob. Happy Friend. Oh, masih belum. Tadi itu kayak Dewa, terus kayak awal mulanya kelihatannya mulai dari ini ya, Ali ya, terus kemudian menular ke VKTR. Habis itu mulai yang hari ini mulai semarak grup Bakri yang lain kayak seperti Dewa itu sudah mulai oke ya. Oke, Mas Bias sudah bergabung bersama kita. Halo, Mas Bias. Yeay. Halo, Mas. Halo, siang Ibu Leni, apa Kelihatannya ceria banget. kabar? Udah makan atau belum ini? Sampun Bu, tadi pagi Oh, saya. sudah. Siap. Siap, siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari KP Friend ini yang menjadi Siap, sarapannya pertanyaan dari kita semua lumayan ini. banyak, masih ada cadangan lemak di sini. Oh, sama. Habis ini nanti makan lagi ya. Lagi, gitu. Oke, Bu Leni apa Mas. kabar? Baik, baik, Mas. Ya, Uh, marketnya ini loh uh, agak bingung ya, karena kan maksud saya tuh kan sejauh ini kita mikirnya setelah pemilu, pemilu kan sesuai dengan harapan ya, satu kali putaran, dan juga iya Bu, pemenangnya kan di paslon 2 yang meneruskan kebijaksanaan dari Pak Jokowi, jadi tidak ada betul, betul. perubahan ya kan. Cuman di rupiahnya cuma 1 hari 2 hari tok, minggu ini udah mulai sepi lagi ya Mas. Iya Bu. Sebenarnya itu apa sih yang ditunggu-tunggu tuh sama market kita? Ada berita apa sih? Apa masih harus menunggu apa lagi nih untuk apa namanya supaya marketnya itu bisa bergairah kembali gitu, Mas? Oke, memang hasil pemilu tuh sesuai harapan, bahkan Mm-mm, agak di luar ekspektasi ya, karena beberapa masih ada yang mm-mm, mengekspektasikan 2 putaran dan mm-mm. ternyata 1 putaran. Makanya responsnya cukup positif di hari-hari setelah pemilu di minggu kemarin, Bu Leni dan Gaby Friends semuanya. Eh, tapi kemudian yang nggak kondusif tuh di luar ya Bu ternyata. Jadi kita agak Oh, ditekan juga nih sama The Fed sama Jerome Powell Bu. Kalau diingat di bulan-bulan Desember tahun lalu itu ada ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed itu mungkin akan dilakukan lebih cepat di bulan Maret Bu. Hampir 80% survei mereka bilang The Fed pasti akan nurunin suku bunga di bulan Maret. Tapi kesini di bulan Januari mulai mundur ke Mei. Nah bahkan terakhir setelah rilis Fed meeting itu ternyata surveinya menunjukkan malah mundur lagi Bu ke bulan Juni. Hanya sekitar berapa? 30% yang mengekspektasikan pemotongan di bulan Mei, bahkan lebih besar lagi nanti di bulan Juni. Nah, ini kurang lebih sedikit banyak yang bikin saya pikir market kita terpengaruh ya sama sentimen global juga yang
mulai jadi lemes nih gara-gara digocek sama The Fed Ibu gitu. Oh, Nah, saya pikir ini juga ngaruh ya Bu ke nilai tukar rupiah sama di bonds market kita juga relatif mengalami koreksi sebenarnya gitu. oke. Oh ya, Sobat Kepi, kalau yang mau ini bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi nanti Mas Bias yang akan menjawab. Jadi Baik, Pak siap. Bias Jangan ini susah-susah eh, pertanyaannya. Nanti biar ada Mas Bias advice dari ini Bu Leni ya Bu ya. komplit nih ilmunya, mulai dari yang makro atau Wah, mikro-mikro lah. Tanyalah oke, semua siap. ya. Oke, jadi kalau menurut Mas Bias itu jadi sepinya market saat ini lebih didorong dari faktor luar ya, bukan dari Iya dalam ya Bu. kan. Di dalam sendiri ini kan ada hak angket, terus ada lagi juga apa namanya, mungkin ada lobby-lobby politik yang sini nyebrang ke sini, yang sini nyebrang sini. Apakah itu nggak berpengaruh ya Mas ya? Iya, sebenarnya ada resiko ketika salah satu paslon mengajukan atau mengusulkan hak angket di DPR ya, karena ini akan bisa kemudian saya melihat manuver koalisi pemenang itu lumayan baik ya Bu ya. Jadi ceritanya sedikit kan kalau kondisi sekarang di DPR ketika PDIP sudah kelihatan kalah di quick count, kemudian juga mereka coba untuk mengajukan hak angket gitu ya. Nah, koalisi pemenang terutama juga Pak Jokowi gitu ya, itu harus mengamankan suara atau voting di DPR yang sekarang. Nah, makanya kemarin sempat akhirnya ngobrol sama Pak Surya Paloh buat mengajak Nasdem untuk join ke koalisi mungkin ya. Tapi di sisi lain kelihatannya yang lebih executable adalah mengajak Demokrat. Makanya kemarin Pak AHY akhirnya dilantik jadi Menteri ATR BPN gitu ya. Ini Ya. sedikit banyak untuk mengamankan apa ya koalisi dan porsi voting di DPR yang sekarang. Jadi saya pikir memang sempat ada risiko di sana, sempat ada noise bahwa hasil pemilu akan apa berkepanjangan dan lain sebagainya. Tapi dengan langkah yang terakhir ini saya pikir cukup aman ya di DPR ya Bu ya untuk koalisi pemenang pemilu yang sekarang. Jadi udah sekitar 51% udah ada di pihak koalisi dengan Demokrat bergabung. Jadi sedikit banyak sebenarnya kalau di domestik masih aman, hanya noise gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus nanti kita perhatikan setelah pemilu ya, khususnya bagaimana Pak Prabowo dan Gibran membentuk kabinet pemerintahannya gitu. Jadi kalau menurut saya marketnya nih benar-benar keganggu karena sentimen global khususnya Fed rate yang higher for longer sih. Iya, iya. Eh, jadi apa namanya, kalau misalnya saya jadi ingat tahun 2019 yang lalu ya, Oke, waktu itu kan, itu malah kondisinya jauh lebih parah daripada sekarang ya Pak ya. Maksudnya betul. sampai demonya sampai panjang. Kalau ini kan demonya lebih apa namanya, teratur lah. Jadi mereka pakai pakai jalur hukum lewat hak angket. Jadi mungkin hal itu juga nggak terlalu banyak pengaruh ya, Mas Bias ya. Iya, Ini Mas, kalau ini kan secara quick account juga perhitungan itu kemungkinan Pak besar kan Pak Prabowo dan Gibran yang akan menang ya. Nah, kebijaksanaan apa ini Pak ya? Mungkin ya kebijaksanaan yang nanti mungkin dilantiknya kan mungkin masih lama ya. Ini kan pengumuman aja tanggal 20 Maret. Cuman dia kan ada prioritas-prioritas kebijaksanaan apa yang mungkin bisa dicermati sama KB Friend mulai sekarang. Mumpung marketnya masih diem-diem aja, mungkin bisa kolek-kolek gitu, Mas. Jadi betul. seperti apa itu susu makan siang gratis atau susu yang buat anak-anak itu gimana, Mas? Iya. Kalau menurut saya sebenarnya program yang makan gratis dan susu gratis menurut saya itu lebih ke ini ya, lebih ke kebijakan populer sebenarnya ya. Dan mungkin realisasinya belum akan segitu signifikannya dan mungkin exposure ke market nggak terlalu banyak. Memang ada potensi ya market mungkin berspekulasi ada potensi kenaikan demand untuk
susu domestik, kemudian juga poultry atau ternak ayam domestik gitu ya. Makanya beberapa saham poultry dan juga saham-saham yang related sama industri susu mulai menguat. Tapi saya pikir mungkin it's too early to decide. Tapi ada beberapa kebijakan menurut saya yang lebih substansial daripada itu. Yang pertama, kita tahu bahwa pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini memang disebut sebagai apa ya, pemerintahan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi ada ekspektasi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang yang vital-vital itu kelihatannya akan tetap dilanjutkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Gibran juga gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang lebih penting, misalnya IKN, soal eksekusi proyek IKN. Saya pikir mungkin ini akan tetap dilanjutkan dan mungkin bisa dialokasikan budget yang lebih besar lagi untuk membangun IKN di sana gitu ya, karena memang sekarang masih preliminary dan nanti ini akan jadi sesuatu yang besar gitu ya ke depannya, khususnya domino effect untuk ekonomi daerah sana. Dan exposure-nya ke market kita of course adalah saham-saham konstruksi, karya-karya, kemudian juga beberapa saham properti yang memang punya exposure di IKN, itu satu. Kedua, kebijakan lain yang berkelanjutan menurut saya adalah hilirisasi. Nah, ini sudah ditegaskan bahwa kebijakan hilirisasi khususnya untuk sektor pertambangan dan manufaktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan, baik itu hilirisasi dari sisi pertambangan maupun manufaktur sendiri. Kita tahu ada manufaktur import dan kita hanya mengirimkan bahan mentah. Oleh sebab itu beberapa saham mungkin sektor mining yang memang sudah sudah menegaskan bahwa mereka akan melakukan downstreaming, hilirisasi, sudah sign capex, kemudian juga sudah partnering sama beberapa strategic partner dari internasional, mungkin itu akan diuntungkan pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran berikutnya. Kemudian yang lain juga adalah satu hal yang substansial menurut saya adalah ada keinginan untuk dari pasangan Pak Prabowo Gibran untuk menaikkan tax ratio. Salah satu caranya adalah mereka berencana untuk men-spin off yang sekarang masih dibilang Dirjen Pajak gitu ya, dari Kementerian Keuangan untuk berdiri sendiri di luar Kementerian Keuangan untuk menjadi satu kementerian sendiri. Nah, saya pikir ini akan membuat Dirjen Pajak akan jauh lebih fokus gitu ya untuk bisa meningkatkan tax ratio kita, penerimaan negara, entah itu dengan cara intensifikasi, artinya mengoptimalkan apa yang ada, atau ekstensifikasi dengan beberapa pajak-pajak baru yang kreatif mungkin yang bisa membuat penerimaan negara bisa lebih baik daripada sekarang. Nah, ini dua sisi mata uang, tapi menurut saya pasti akan dibalance antara dampak dari kenaikan pajak misalnya kepada konsumsi dalam negeri. Tapi goals-nya adalah memang selama ini Dirjen Pajak mungkin kalau di bawah Kementerian Keuangan masih agak kurang fokus, tapi ketika berdiri sendiri sebagai satu kementerian akan bisa lebih baik dalam hal penerimaan negara. Ini akan memperkuat fundamental ekonomi kita sih, terutama kalau memang ini bisa tercapai, tax ratio yang lebih tinggi gitu ya, bisa lebih baik daripada sekarang, ada potensi nanti sovereign rating kita untuk Indonesia bisa naik gitu ya, karena itu adalah salah satu variabel penting dalam pengukuran sovereign rating. Jadi kurang lebih itu kalau menurut saya kebijakannya. Tapi buat saya ada satu sih yang agak mengganjal dan mungkin akan jadi ketidakpastian. Siapa nih Menteri Keuangannya gitu. Karena ya kita tahu Bu Sri Mulyani udah setting standar yang luar biasa baik gitu ya sebagai seorang Menteri Keuangan, dan dia udah menyatakan juga mungkin saya nggak akan berlanjut lagi di pemerintahan berikutnya. Jadi kita harus tunggu nih siapa nih kira-kira Menteri Keuangannya. Mudah-mudahan teknokrat ya, artinya profesional di dunia keuangan dan bukan orang politik. Karena kalau orang politik takutnya kebijakannya akan bias dan jauh sekali dengan performa yang dilakukan oleh Sri Mulyani sekarang. Saya pikir tinggal itu sebagai jalannya Bu untuk kita ngelihat bagaimana Pak Prabowo dan Gibran untuk pemerintahan ke depannya. Saya pikir nggak akan ada perubahan yang terlalu signifikan dari apa yang dilakukan oleh incumbent sekarang Pak Jokowi sih.
Oke, saya simpulkan ya dari pembicaraan yang tadi berarti kan dari programnya Pak Prabowo dan Gibran sendiri itu berkelanjutan dengan program Pak Jokowi ya. Ya, jadi yang pertama itu IKN, jadi itu akan masih berlanjut dan itu mungkin bagus buat sektor konstruksi. Kalau sekarang yang konstruksi yang lumayan mungkin PTPP juga ADI sama sektor semen juga ya Mas ya untuk sektor Sektor semen, semen. ya sektor semen saya pikir juga bisa diuntungkan sih Bu. Nah, juga mungkin properti-properti yang dekat situ ya. Ada kayak di sana kelihatannya ada Karena Ciputra, ada BSDE ekspor atau itu Ciputra, terus kemudian BSDE kelihatannya ada ya. BSD ya, Sinarmas, Uh, saya pikir Sinarmas itu punya exposure cukup besar di uh, uh, sekitaran IKN. Jadi eh, IKN hubungannya Capifriend itu dengan saham-saham itu. Terus kalau misalnya hilirisasi, mungkin hubungannya seperti kayak Inco Aneka Tambang gitu ya. Betul. Jangan lupa juga ada satu MT. hilirisasi juga yang cukup penting tuh, Uh, hilirisasi alumina Bu. Ini oh exposure-nya ke alumina. ADMR, Oh Agaro jadi Mineral. Ini mm-mm. mega project yang kalau misalnya dieksekusi akan menguntungkan sekali buat Indonesia gitu ya. Yang selama ini kita cuman ekspor alumina mentah, tapi kemudian dengan tambahan smelter khususnya di Green Industrial Park di Kalimantan sana jadi lebih baiklah buat kita. Oh, satu lagi yang berkelanjutan mungkin infrastruktur ya. Kita tahu masih ada beberapa proyek infrastruktur yang belum selesai, khususnya jaringan-jaringan tol dan juga kereta cepat. Kalau misalnya nanti dilanjutkan, kita bisa naik kereta cepat sampai Surabaya mudah-mudahan, nggak cuma sampai Oh, Bandung. oke. Walaupun mampir ke Jogja dulu, tapi nggak mampir Semarang Bu. Bus Mohon ya, maaf Bu. pakai bus ya. Iya, Ya, Bu. jadi hilirisasi itu jadi bisa diperhatikan kayak Inco, Aneka Tambang dan juga ADMR ya. Betul. Untuk yang IKN tadi sektor semen, konstruksi, infrastruktur dan juga properti ya. Terus untuk nah ini untuk makan siang dan susu gratis bisa diperhatikan mungkin sektornya dari sektor ayam, susu, beras ya. Ya. Betul, Cuman betul. ini kemarin ada berita juga kalau misalnya programnya itu berjalan itu dia apa dari Pak Prabowo sendiri akan menaikkan apa menghapus subsidi dari BBM. Itu apakah tidak akan menaikkan inflasi itu, Mas Betul. Bias? Jadi mungkin bahasanya bukan menghapus Bu, jadi mengambil sebagian dari Oh, subsidi energi yang sekarang sudah dianggarkan. mm, Jadi sebagai gambaran, besaran subsidi energi di APBN kita itu mengasumsikan harga minyak di 80 US dollar per barel. mm. Tapi kemudian sekarang kan harga minyak masih di kisaran 70 dolaran. Walaupun sekarang lagi ada tensi geopolitik Israel Palestina, tapi harga minyaknya masih tetap di level 70 US dollar. Nah, spread perbedaan antara 70 dolar sama 80 dolar ini berarti kan akan ada kemungkinan ekses subsidi energi. Nah, nanti dari ekses subsidi energi itu yang akan diambil untuk membiayai program tersebut. Jadi, Jadi apakah tidak ada ini akan pengaruh ke membuat inflasi ya Pak ya, Mas ya, ya? apakah ini akan Mm, membuat misalnya harga BBM naik? mm, mm. Saya pikir enggak, selama harga minyaknya masih terjaga di level Oh, uh, oke oke oke. gitu. Jadi ini Dan justru malah akan bisa meluruskan persepsi betul, dari masyarakat ya. Jadi kalau misalnya dipikir nanti apa namanya nanti BBM-nya jadi harga naik. Jadi cuman eksesnya aja yang betul, diambil ya Mas Bias ya. betul. Mm-mm. Saya Terus pikir juga mm-mm, mereka pasti akan sangat menyeimbangkan gitu ya. mm, Uh, Berbeda mungkin waktu zaman 2014 Pak Jokowi pertama kali jadi presiden, itu jelas sekali dia memotong subsidi energi untuk membangun infrastruktur gitu ya. Karena memang jumlahnya sangat besar, jadi terpaksa harus dinaikkan harga BBM. Kebetulan juga waktu itu porsi subsidi energi ke total APBN masih terlalu sangat besar gitu ya, sehingga tidak memberikan ruang untuk budget atau anggaran ke yang lainnya, misalnya infrastruktur dan pendidikan dan kesehatan yang lebih penting. Tapi kalau sekarang proporsinya saya pikir sudah cukup baik gitu ya, dan bukan berarti akan langsung diturunin lagi subsidi energinya, tapi mungkin diambil eksesnya itu tadi sih. oh iya. Berarti kalau diambil eksesnya dengan catatan minyaknya nggak boleh naik ya Pak ya. Ya, Kalau minyaknya nanti itu saya tahu pikir juga akan 80, diperhatikan.
Ya, nah jadi malah ini. Terus tadi juga dijelaskan mengenai spin-off-nya Dirjen Pajak sama Menteri Keuangan. Mungkin dari KP Friend mungkin agak bingung nih dampaknya seperti apa. Jadi dari Mas Bias tadi sudah menjelaskan kalau misalnya dengan di spin-off otomatis berarti nanti dari Dirjen Pajak sendiri akan lebih fokus untuk mencari ekstensif apa untuk menambah wajib pajak dan macam-macam. Jadi sobat KP Friend harus siap-siap ya yang belum punya NPWP ataupun lapor pajaknya kurang atau bagaimana ini bakal seru lah Crazy ya. rich Bu, katanya Bu, lagi disindir-sindir. Crazy rich kita crazy-nya aja, kita baru crazy-nya aja. Terus juga Iya Bu. yang perlu dicatat oleh KP Friend juga satu hal adalah Menteri Keuangan ya. Jadi kita harus berdoa supaya Pak Prabowo bisa dikasih hikmat, kasih Menteri Keuangan yang bersahabat dengan pasar modal ya Betul Pak Bu, ya. dikasih wangsit. Bisa Jauh ini sih bisa kita belum melihat ada kandidat-kandidatnya ya. Mungkin Pak Prabowo sama Gibran nunggu pengumuman dulu, baru mungkin akan coba spill beberapa kandidat-kandidatnya gitu dari tim pemerintahan dan tim ekonominya dia. iya ya. Oke, kita balik nih. Kemarin saya lihat-lihat ya di dalam satu bulan ini, satu minggu ini, asing itu sebelum election itu sudah mencatatkan net pay, terutama tuh saham-saham yang bank ya, Mas Bias ada di BRI, BCA, Bank Mandiri. Sebenarnya itu asing tuh sudah benar-benar masuk di Indonesia itu benar-benar apa cuman cuman coba-coba dikit atau akan berkelanjutan. Mungkin ada yang lebih menarik di Indonesia sehingga asing bisa berkelanjutan untuk buy di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama itu, yang kedua, ini kan sejauh ini yang diborong adalah bank dan telkom. Nah, ada Hmm. kemungkinan sektor lain yang mungkin bisa menarik untuk asing untuk bisa menambah porsinya di Indonesia gitu. Mas Bias. Ya, soal partisipasi asing Bu, memang setelah pemilu kita lihat ada inflow yang lumayan besar ya. Tapi mostly masih ke big banks. Tapi kalau diingat-ingat Bu, sebenarnya partisipasi asing atau inflow ke Indonesia kalau kita tarik dari sejak bulan November gitu ya, waktu market kita 6.800, kemudian naik sampai 7.300, itu ada kenaikan market cap hampir sekitar 1.000 triliun gitu ya dari market. Hmm. Tapi inflow asing waktu itu mungkin hanya sekitar 10-15 triliun Bu. Dan ini kelihatan bahwa sebenarnya partisipasi asing dalam proses rally-nya market kita dari 68 ke 73 tuh nggak terlalu banyak. Dan kita sadari memang yang bikin naik indeks adalah saham-sahamnya bapak-bapak non Oh, benchmark index itu ya iya. gitu ya. Dan Papa memang kita ya. bapak kita kasih ini bukan. Banyak yang aku papahnya. Ya makanya makanya memang saham-saham blue chip yang biasa jadi sasaran asing sebenarnya belum naik gitu, belum banyak partisipasi asing. Dan ini normal kok Bu, kalau menurut saya memang foreign flow khususnya ke emerging market belum akan terjadi kalau misalnya suku bunga belum turun Bu. Jadi kalau yang 7 triliun kemarin menurut saya masih icip-icip sih kalau menurut Icip, saya. icip. Betul, betul. Harusnya kalau misalnya masif, karena kalau secara total dari sejak rezim kenaikan suku bunga di awal 2022 sampai terakhir ini, itu outflow asing udah hampir berapa? 30 sampai 50 triliunan. Jadi kalau balik lagi karena suku bunganya turun, mereka harus cari alternatif investment yang yieldnya lebih baik, khususnya ke harusnya Indonesia bisa dapat apa lagi kalau ngelihat dari secara politik kita udah nggak ada uncertainty, kemudian masih ada kesinambungan antara pemerintah yang sekarang dengan pemerintah yang baru. Jadi saya pikir kita in a very good position untuk bisa dapat dana asing masuk. Kuncinya kalau misalnya suku bunganya udah balik arah Bu, kalau udah turun. Nah ini nih sebenarnya yang masih kita tunggu-tunggu gitu. Jadi ini nyambung menyambung ya dengan The Fed ya. Iya Apa namanya Bu, yang tadi kalau yang dijelaskan di awal ya, betul. Mas Bias ya. Karena kalau foreign fund atau fund flow asing itu kalau ngelihat di negara maju masih bunganya tinggi, mereka ngerasa kayak ngapain saya harus
ambil resiko lebih tinggi ke emerging market. Kalau misalnya di develop market atau di market-market yang negara maju, saya masih bisa dapat bunga tinggi gitu. Nanti ketika bunganya mulai turun, baru mereka akan pikir-pikir untuk masuk ke emerging market. Kurang lebih kayak gitu. Eh, Mas Bias, ini tanggal 21 Maret itu ada The Fed ya. Ada kemungkinannya gimana? Stay atau mau naik lagi sedikit atau gimana? Mas tuh Dari yang awal tahun survei ini. Mm-mm. dari survei terakhir 21 Maret, kemungkinan untuk pemotongan suku bunga tinggal 8%, Bu. Oh, jadi kalau Kecil lebih sekali. lebih ke stay, Lebih ke stay. bukan 91% naik ya. survei Sudah menyatakan nggak naik lagi ya. iya. Ini jauh sekali berbeda dengan kondisi misalnya di awal tahun atau di pertengahan Desember. Di pertengahan Desember itu survei untuk pemotongan suku bunga di bulan Maret itu sekitar 75%, Bu. Sekarang tinggal 8,5%. Jadi ya memang ekspektasinya udah bergeser gitu, Bu. Jadi nanti 21 Maret saya pikir mungkin base case skenario-nya adalah Fed rate akan tetap. Oke. Ini apa ada hubungannya dengan krisis-krisis yang sekarang ini ya, Mas Bias? Mungkin ada krisis dari jalur Gaza, Ukraina yang masih belum selesai, Laut Cina Selatan. Jadi the Fed-nya mulai yang dulunya doggish untuk menurunkan suku bunga, tapi jadi nge-hold dulu gitu loh, nunggu dulu dengan adanya krisis-krisis itu. Ada hubungannya enggak, Mas? Iya, sebenarnya ada, tapi kalau untuk krisis geopolitik yang sekarang kelihatannya tidak akan terlalu mendrive inflation secara global karena yang kena dampak itu cuma jalur distribusi. Yang lebih banyak dilihat oleh The Fed sekarang adalah kondisi pasar tenaga kerja di US sendiri, Bu. Jadi masih sangat tinggi, masih sangat overheat menurut The Fed. Kemudian juga producer price index-nya juga masih tinggi, sehingga menghalangi mereka untuk menurunkan suku bunga. Takutnya ketika nanti ini belum mereda, bukan slowing ya, Panas, belum cooling down, cooling down, bunganya diturunin, malah jadi naik panas lagi lagi. dan malah nggak bisa turun, nggak Iya, iya. kekontrol gitu. Jadi ya Jadi lebih ke arah sana sih. oh, jadi lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah data-data mereka ya di Amerika yang bagus terus ya, yang bagus Ya, terus walaupun dinaikin suku bunganya ya. iya, Eh, jadi kalau menurut Mas Bia sendiri situasi sekarang kita di IHSG ini kan memang agak, kalau saya lihat itu partisipasi lokalnya juga sudah mulai berkurang ya Mas ya. Jadi iya Bu. eh, maksudnya udah ya ini kalau pengalaman pribadi dari ini ya, maksudnya banyak yang ya untuk trading itu sudah mulai agak mulai balik ke sektor realnya, mereka kerja di mana, mereka kerja ya balik kerja lagi kayak gitu ya. Nah, itu berarti memang kita memang sangat membutuhkan untuk asing untuk kembali masuk ke sini ya Mas Fis ya. Iya, satu sisi itu Bu. Sisi lainnya adalah kalau kita ngobrol sama beberapa klien institusi, terutama aset manajemen dan dapen-dapen gitu ya, asuransi, mereka tuh apa ya? Ketika suku bunga lagi tinggi, appetite mereka ke equity itu turun signifikan, Bu. Jadi buat mereka ngapain saya harus main saham, belum tentu menang, ketimbang saya masukin ke deposito yang waktu itu menawarkan bunga sampai sekitar 7,5% on call gitu, Bu. Jadi buat mereka kalau suku bunga belum turun, kalau deposit rate belum turun, mereka kelihatannya masih akan tetap nyaman, dan ini yang ngasih hal ini yang membuat partisipasi investor domestik khususnya dari reksadana maupun dari insurance gitu ya nggak terlalu besar di equity market kita gitu, Bu. Jadi karena dari sisi produk pun mereka tambahan AUM atau tambahan dana nasabah juga masuknya lebih banyak ke instrumen-instrumen money market gitu yang investmentnya adalah di deposito dan obligasi jangka pendek, bukan ke saham, sehingga ini yang membuat marketnya juga kelihatan agak lebih sepi. Jadi memang Iya, jadi ini gejala-gejala yang muncul ketika suku bunga lagi tinggi sih, Bu. oh Emang iya. equity atau pasar saham itu selalu selalu kalah, selalu sepi ketika misalnya suku bunga lagi tinggi. Makanya kita ngarepin banget nih
semoga the Fed Segera. cepat-cepat nurunin suku bunga sih, Mm-mm. supaya Oh, kita bisa iya, iya, iya. bisa Jadi, jalan-jalan begitu. jadi memang gimana ya, maksudnya situasi seperti ini nih kan agak lama ya, maksudnya udah setahun lebih lah, maksudnya kondisi seperti ini makin lama. Kalau misalnya yang retailnya itu kan sejauh ini, selama ini kan mereka yang mendominasi, lama-lama juga patah, mulai patah-patah gitu loh Pak Mas Dias ya. Kalau asingnya, maksudnya asingnya cuman belinya dikit-dikit, terus juga institusinya yang nunggu asingnya, jadi saling menunggu-nunggu, jadi ya memang marketnya seperti ini mungkin yang menjelaskan buat Katy Friend kenapa marketnya ya bergerak seperti ini, dan juga yang main itu justru saham-saham yang ya dajal-dajal yang inilah ya, rolet-rolet gitu ya. Oke, bukan Maksudnya yang bukan yang bukan buat saham scalper lah. yang dimiliki sama aset manajemen, insurance Mm-mm. ataupun investor asing gitu. Jadinya yang digerak ini. Mas Bias, ini ada pertanyaan mengenai saham brand dan cuan. Hmm. Gimana Mas? Menurut pandangan Mas Bias mengenai brand dan cuan ini. Kapan hari kan berarti cuan ini kelihatannya keluar dari MSCI tapi masuk di FTSE. Nah, gimana nih? Ada insight mengenai saham brand dan cuan? Oke, kalau untuk brand, memang ketika di pertengahan tahun lalu tuh partisipasi pasar di saham ini tuh masih rendah sekali ya Bu ya. Kita ingat ketika IPO pun juga nggak terlalu banyak yang apa ya, klien institusi kita bisa dibilang nggak terlalu banyak yang partisipasi gitu, sehingga membuat free float-nya relatif kecil gitu ya, dan partisipasi pasar nggak terlalu banyak, sehingga cukup mudah untuk bisa misalnya direlikan gitu. Nah, kalau sekarang saya pikir dengan sudah naik cukup banyak dan kita ngelihat free float-nya juga semakin banyak gitu ya, sudah dimiliki oleh investor retail, kemudian beberapa aset manajemen juga udah punya exposure ke saham brand. Saya pikir mungkin sedikit banyak apa ya, target-target likuiditasnya udah hampir nyampe sih. Mungkin kita masih menunggu gimana saham brand ini bisa masuk ke indeks benchmark atau enggak, misalnya FTSE atau MSCI gitu ya. Sementara untuk saham cuan, uh, walaupun kita tahu bisnisnya berubah karena mengakuisisi ini ya, PTRO ya kalau nggak salah. Tapi tetap jangan lupa segmen bisnisnya masih mining, masih batu bara, yang sekarang batu bara harganya 115 US dollar per ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun kemarin. Jadi apakah fundamentalnya intact dengan misalnya pergerakan sahamnya? Saya pikir ya kita bandingin aja lah saham-saham batu bara yang lain yang memang mengalami koreksi yang cukup signifikan seiring dengan penurunan harga batu bara gitu. Jadi jarang sih ada satu saham di satu sektor yang outlier sendiri gitu ya dibandingkan teman-temannya, terutama big cap-nya gitu sih Bu. Hmm. Mhm. Diplomatis banget Iya, saya jawabnya ya Bu ya. Ya ini cari aman namanya. brand sama cuan ya memang kalau itu apa namanya tergantung dari kepentingan dari ownernya Ya, ya. Maksudnya kalau kepentingan dari ownernya, jadi kalau misalnya kita bedah cuan ini prospek ini, sebetulnya ya mungkin ya biasa aja. Tapi yang paling penting itu adalah kepentingan dari ownernya tuh mau gimana gitu ya. Mungkin ya Mas Bias ya. Mungkin brand tuh kepinginnya dimasukin di MSCI ya harus dijaga, atau cuan lagi pingin dimasukkan lagi ya harus dijaga sahamnya ya, mungkin seperti itu ya KP Friend. Ini ada pertanyaan juga. Oh ya, dari programnya Pak Prabowo itu ada salah satu sektor juga adalah sektor kesehatan, rumah sakit. Nah, itu gimana Mas Bias? Maksudnya ada penambahan dokter dan juga dengan apa namanya, eh, rumah sakit, terus kan juga ada programnya untuk mengurangi TBC atau gimana ini. Eh, Related nggak dengan saham-saham yang ada di bursa sekarang? iya, saham-saham healthcare khususnya hospitals gitu ya Bu. Saya pikir mungkin 1-2 tahun terakhir mereka masih menyesuaikan diri dari pasca pandemi gitu ya. Kita tahu waktu pandemi mereka benefiting so much gitu, financial performance-nya sangat baik, kemudian juga stock performance-nya
naik banyak gitu. Tapi 1 tahun terakhir, misalnya di tahun kemarin, mereka mulai balik ke apa ya, normal operationalnya mereka gitu ya. Dan saya pikir mungkin tahun ini bisa improve ya, walaupun memang growth rate-nya nggak akan setinggi waktu pandemik lagi lah ya. Balik lagi ke normal growth rate mereka ketika sebelum pandemi. Uh, kita belum melihat ada signifikan apa ya, statement yang signifikan dari pasangan Pak Prabowo sama Gibran, misalnya untuk menaikkan budget kesehatan gitu ya. Kalau memang itu menjadi salah satu fokus mereka, saya pikir mungkin bisa positif. Dan yang lebih penting lagi mungkin bagaimana pemerintahan baru nanti punya perspektif untuk asuransi kesehatan nasional kita, particularly ya BPJS Kesehatan lah ya, karena kita nggak bisa pungkiri beberapa hospital name yang ada di market kita itu sudah mulai exposure-nya ke BPJS Kesehatan lebih dari 50 sampai 60%. Jadi bagaimana kebijakan pasangan baru ini di asuransi kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional itu akan kita lihat sih. Apakah bisa positif, misalnya dengan menaikkan preminya atau mengubah struktur manfaatnya dan lain sebagainya, itu kita belum lihat. Sampai sekarang juga kita juga belum dengar jelas bagaimana mereka melihat anggaran kesehatan di APBN, apakah akan porsinya digedein atau seperti apa, kita belum lihat ke arah sana sih. Kalau sektor kesehatan sendiri atau rumah sakit, Mas Bias lebih prefer saham yang apa ya, Mas Bias? Hmm. Sejauh ini sih kita suka dua ya Ibu ya, satu Mika, satu Hermina ya. Mika karena Iya. memang exposure-nya cukup besar ke JKN, ke BPJS Kesehatan. Saya pikir ini apa ya, ibaratnya walaupun mereka harus memanage cash flow dengan cukup baik, tapi sedikit banyak potensi untuk revenue-nya sangat besar. Kalau Hermina kita juga suka karena mereka punya spesialisasi spesifik gitu ya, ke in vitro gitu ya. Jadi market niche yang memang sulit untuk dipenetrasi sama jaringan rumah sakit yang lain. Oke, ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi mengenai Goto, Mas. Goto ini kan kapan hari kan Goto, Goto kapan hari kan udah gabung dengan TikTok, terus ada rumor juga mau merger dengan Grab, walaupun masih dibantah ya Mas ya. Nah, Hmm. menurut Mas Bias gimana nih pandangan Goto? Naik sedikit digebukin gitu. Uh, yang jadi concern utama saya untuk Goto adalah gimana kesinambungannya dengan TikTok ya Bu ya. Iya. Saya baru aja baca artikel bahwa ada statement dari pemerintah uh, bahwa TikTok dianggap masih melanggar aturan social media commerce gitu. Jadi saya nggak tahu nih, padahal TikTok sudah mengikuti lah ya Mm-mm. permintaan dari pemerintah yang sebelumnya gitu ya, untuk misalnya merger dengan Tokopedia akhirnya. Tapi uh, statement ini sedikit banyak akan ngasih sentimen negatif yang luar biasa signifikan sih Bu. Kalau misalnya ya mungkin nggak dilarang tapi mungkin disuruh berhenti operasi dulu gitu, kolaborasi Hmm. TikTok Tokopedia, karena ada evaluasi apa yang masih harus dilanggar, apa yang masih harus dipenuhi oleh Oh. TikTok sendiri gitu. Jadi ini masih akan jadi overhang sih Bu buat saham Goto. Hmm. Kalau mau main tek-tek nantilah Bu, nunggu suku Suku bunganya turun ya. bunga tuh. Oh, Iya, makanya itu ya, makanya Goto itu apa namanya eh koreksi susah sentimennya naiknya. Ternyata padahal high. kan memang TikToknya masuk, tapi masih ada overhang ya, masih ada Iya. penghalangnya ya. Ya Mas, makanya kurang ini ya, benar-benar. Kecuali WIRG ya, karena ada hubungannya ya, Mas, sama paslon ada hubungannya. Dia Betul. masih naik WIRG. Jadi kalau Mas tidak ada hubungannya ya, apalagi yang sektor tech yang masih nunggu ya Mas ya. Mm-mm. Ini mungkin ya minggu-minggu ini yang rame itu yang ada saham-saham yang related dengan pemenang ya, paslon nomor 2 ya. Mm-mm. Ini Mm-mm. konglomerat yang punya afiliasi atau exposure ke paslon nomor 2 ini banyak banget Bu. Jadi Iya ya, banyak. ya lumayan lah
nama-nama itu ya gantian aja, tinggal tunggu Gantian giliran. ya. Kayak kalau hari ini gantiannya grupnya Bakri ya. Betul. Kemarin udah Iya. sempet cara kerja Heeh, segala macam. heeh. Ya paling enggak lumayan lah kalau misalnya nggak ada kayak bioskop yang ganti-ganti gitu, marketnya sepinya kayak apa, betul ya Iya. Mas ya. Jadi kayak di putar gini. Terus Mas mau tanya ini, dolar ini di awal tahun itu kan sekitar 15.465, sekarang ini agak naik ya Mas di 15.610-an, 15.600. Sebenarnya ini ada apa ya nih Mas, eh, kenapa kok dolar kok bisa naik, ini ada cerita apa di balik pelemahannya ini? Kan juga Oke. kemarin kan BI juga tidak menaikkan suku bunga, tetap 6%. Apakah ini ada pengaruhnya juga gitu, Mas? Oke, jadi ini masih ada urusannya sama kita digocek sama The Fed, Bu. Jadi kalau diingat-ingat eh, di awal tahun atau di akhir tahun kemarin tuh masih ada ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih cepat gitu ya. Dan sekarang mundur gitu. Kalau dilihat sih sebenarnya bahkan eh, karena ekspektasi ini dolar indeks tuh naik, Bu. Jadi sebenarnya bukan cuma rupiah doang yang melemah, tapi banyak mata uang asing lainnya juga ikut melemah, dan karena memang dolarnya menguat karena ekspektasi penurunan suku bunganya mundur gitu. Jadi uh, sesuatu yang masih acceptable dan masih normal sih, Bu, bukan karena masalah internal domestik Indonesia sendiri atau fundamental domestiknya rupiah yang mengalami pelemahan, tapi simply karena dolarnya menguat aja gitu, Bu, karena ekspektasi suku bunganya turunnya jadi agak mundur ke belakang dan lebih lama gitu. Hmm. Oh, jadi apa namanya ini, karena ada hubungannya dengan kebijaksanaan The Fed yang mundur untuk menurunkan suku bunga ya, Mas Betul, Bias ya. betul, Kalau Bu. kalau menurut Mas Bias sendiri, rupiah ini kan sekarang sekitar 15.600. Ya. Stabilannya di berapa ya Mas ya untuk saat-saat ini, atau mungkin untuk, ya mungkin ya ada baby friend yang butuh dolar atau sekarang saatnya beli atau gimana ini Mas? Iya, kalau dengan asumsi Fed rate nanti di bulan Juni akan diturunin, saya pikir sekarang udah cukup peaking ya, Bu, ya. Uh, Maksimal walaupun overshoot mungkin di 15.700, kemudian nanti BI akan hadir di currency market kita gitu ya untuk melakukan intervensi gitu. Tapi kalau misalnya penurunan suku bunga The Fed-nya mundur lagi dari Juni, misalnya sampai ke kuartal ketiga, saya pikir ya mungkin rupiahnya bisa uh, bisa nggak menguat dari level sekarang gitu ya, tetap bertahan di 15.6, 15.7, karena memang benar-benar dibutuhkan pelemahan dolar untuk sekarang gitu ya, untuk bisa membuat rupiah bisa balik misalnya ke 15.4 atau 15.3 gitu. Jadi semuanya gara-gara The Fed ya Mas ya. Balik lagi ke The Fed. Kebetulan Nah, iya. balik lagi nih. Jadi benar-benar kita tergantung dengan ini ya. Karena ini, Mas mau nah ini untuk sektor-sektor yang menarik menurut Mas Bias apa ini? Jadi terlepas dari yang dari tadi yang Pak Prabowo dan ini, apakah sektor-sektor mungkin yang bisa di-spill Mas untuk tahun ini apa, atau untuk kuartal satu ini, yang menarik apa Mas selain bank? Kalau bank itu kan kayak BRI, terus kayak itu kan BCA udah tinggi ya. Kita kan juga takut untuk beli ya, kecuali untuk dividen ya. Nah kalau ada nggak sektor-sektor lain yang Mas Bias tertarik gitu, menarik untuk menurut Mas Bias gitu? Iya, eh, kelihatannya kalau misalnya suku bunga The Fed belum turun, terpaksa kita harus lebih fokus ke yang domestic oriented ya, Bu ya. Mungkin ada beberapa nama kayak retailers gitu ya, itu bisa lebih solid diuntungkan. Kemudian properti, properti menurut saya juga lebih kelihatan domestik karena ada insentif PPN dari pemerintah. Kemudian nama-nama lainnya tentu ya yang selain tadi kita sebutin yang memang dapat exposure infrastruktur, kemudian
mining mungkin akan agak pulih sedikit, tapi masih lama kelihatannya Bu. Kalau untuk mining saya pikir mungkin 3-4 bulan setelah suku bunga mulai diturunin baru bisa akan perform gitu ya kalau menurut saya. Udah nih kita. Halo? Oh iya, Ya, maaf terganggu. Ya. Oh, jadi kalau misalnya, jadi tadi maaf internetnya kurang baik. Jadi kalau retailers apa Mas? Yang menarik retailers, MAPI itu kita ya? suka Atau AMRT apa? Bu, Oh, kita IMF. suka Astra. Mm-mm. Kemudian saya pikir MAPI juga punya potensi yang lumayan Bu untuk retailer. Mm. Mm-mm. Ya kelihatannya tahun ini lumayan retailers ya. Dari MAPI, Ya, Bu. MAPA, AMRT, ya, Era Aces, Era, kan ya lumayan. Asus yang ya apa ya, yang yang menurut kita paling lagging performance-nya itu Mm-mm. udah menunjukkan recovery sih Bu. Mm-mm. 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 Terus kalau properti kayaknya apa ini Mas? Ciputra ya Mas ya? Yang tahun Ya, ini. andalan kita sih Ciputra sama BSDE ya, yang Ciputra sama. dua nama yang Mm-mm. Terus kalau infrastrukturnya, ini yang kayak infrastruktur kalau Telkom kan udah naik. Nah kalau kayak Excel gimana Mas? Kan mau ada rencana merger dengan Friend juga. Gimana itu Mas? eh, khusus Excel kita justru malah agak kurang suka ya Bu ya kalau misalnya Hmm. mereka akhirnya merger sama Friend, karena ini agak beda sama Indosat sama Tri waktu merger. Tri punya balance sheet yang baik gitu ya, dan membawa apa ya, sedikit banyak kekuatan capital yang lebih baik lagi buat Indosat. Sementara kalau Friend punya leverage profile yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau Excel merger sama Friend, takutnya malah balance sheet-nya makin jelek Bu gitu. Dan jangan lupa Excel sendiri baru selesai akuisisi First Media kan tahun kemarin gitu ya, dan baru pulih lah dari sisi balance sheet-nya gitu setelah right issue. Nah, kalau untuk merger takutnya nanti malah justru akan kasih value yang tidak menguntungkan buat minority shareholder-nya Excel alias kita-kita gitu. Saya pikir mungkin lebih baik Excel sekarang fokus aja mengutilisasikan First Media yang tahun kemarin baru mereka akuisisi gitu sih Bu. Iya, Justru kemarin malah kan merger ini makin terrealisasi, kita malah makin agak-agak pesimis sih buat Excel sih. mungkin karena kemarin Frank laporan keuangannya malah dari untung jadi rugi berapa tuh 500 miliar atau gimana ya Mas Dias ya? Iya, swingnya gede banget karena impairment dan lain sebagainya. Jadi bukan dari sisi operational Ya, performance. jadi kalau KP Friend ada beli ya kita TikTok aja. Nanti kalau mau simpan panjang nanti setelah kalau memang sudah kejadian merger kita lihat gimana kondisinya baru beli untuk lebih panjang gitu ya, Mas Dias ya. Ya, kita jangan khawatir kok Bu, tiap tahun pasti akan ada story Bu, Friend mau Iya. merger sama siapa. Oh setiap tahun ya. Tapi nggak jadi-jadi. Kami nggak jadi-jadi ya. Iya Bu. Iya. Terus tadi ada pertanyaan juga mengenai Barito, Mas Hmm, Bias. Jadi ya, Barito sendiri kan memang induknya dari itu. Gimana pandangannya Mas Bias tentang Barito? iya. Eh, Barito sendiri sekarang udah jadi investment holding company lah ya Bu ya, ibaratnya ya. Secara financial performance masih banyak disumbang kontribusinya dari petrochemical, dari TPIA gitu ya. Walaupun kalau dari sisi valuation, kenaikan valuation di brand itu belum sepenuhnya terfaktorkan ke kenaikan harga saham BRPT. Tapi kan memang selalu ada kayak gitu ya, artinya conglomerate diskon. Walaupun anak usahanya secara value naik signifikan, tapi di level holding belum tentu naiknya sebanyak kenaikan yang seharusnya gitu. Jadi saya pikir mungkin lebih ke momentum aja Bu, kalau misalnya nanti brand dan yang lainnya mulai mengalami rally lagi, baru akan
faktor-faktor kan di BRPT. Kalau BRPT-nya mau naik sendiri, sementara anak-anaknya enggak, saya pikir sulit sih Bu sekarang. Iya, ibarat ini memang Barito tuh ibu yang baik. Jadi anak-anaknya di depan sendiri, dia di belakang. Ayo naik 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 gitu ya. Jadi baritonya yang di belakang sendiri. Ayo maju maju maju, dia yang paling belakang sendiri. Iya Bu. Oke oke oke. Mas, untuk situasi sekarang ini, menurut Mas Bias gimana di situasi sekarang ini? Mendingan apa namanya, invest atau eh, saran dari Mas Bias untuk kita Happy Friend gimana ini Mas? Menyingkapi hal-hal seperti ini. Kita nunggu dulu atau kita trading jangka pendek atau tunggu usaha murah atau gimana Mas? Saya pikir mungkin dengan makin tingginya ketidakpastian tentang penurunan suku bunga ya Bu, saya pikir mungkin tahan diri sedikit gitu ya. Eh, karena surveinya nih jauh sekali dibandingkan dengan survei di bulan Januari gitu ya. Jadi mungkin lebih sabar-sabar, lebih ngeliatin ke fundamental karena nanti kita akan kedapatan laporan keuangan nanti di bulan Maret sama bulan April gitu ya, performance dari emiten-emiten. Khususnya yang saya penasaran banget, saya pengen lihat di kuartal pertama sih Bu, karena ini akan ngasih lihat gimana performance mereka khususnya ketika harga komoditas lagi rendah gitu ya. Harusnya yang positif-positif tuh kayak consumer, kayak poultry, kayak retail tuh harusnya positif, dan gimana saham-saham sektor mining nih bisa ngakalin dari sisi efisiensi ketika harga komoditasnya lagi rendah-rendah gitu. Jadi back to fundamental dulu Bu, karena dari sisi fund flow kelihatannya belum akan rame, belum akan gimana-gimana banget sampai nanti narasi suku bunga turun akan kembali naik lagi gitu ya. Maksudnya akan kembali rame lagi gitu. Akan kembali segera dieksekusi. Kalau masih sampai sekarang saya pikir mungkin ya itu tadi sabar-sabar dulu, lebih lihat ke fundamental karena temannya dari sisi fund flow nih belum belum mau masuk nih Bu. Jadi fundamental. Iya, iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa saat ini ya harus bersabar dulu menjaga modal kita ya, karena modal kita itu kan nafas kita ya. Jadi Betul. jadi jangan sampai nanti pada waktu pestanya dimulai kita udah nggak punya modal, itu yang pertama. Jadi mungkin kalau misalnya mau trading atau apa ya, sebagian dulu dari uangnya ya ke friend, supaya paling tidak kita bisa ibarat pesta itu kita lagi bisa merasakan musiknya itu musik apa gitu. Nah, Betul. mungkin ini sekarang lagi musik apa nih, klasik nih, jadi ngantuk ya Mas Yo. Ya. Nah, tapi yang pasti kita tetap harus aware, terlebih eh, kita harus tetap optimis untuk tetap lihat kuartal satu itu penting ya Mas ya. Jadi nanti Ya, dilihat di kuartal satu itu bagaimana. Kalau yang secara kasat mata mungkin yang bagus itu si sektor konsumer, terus mungkin retail, itu kelihatannya sudah bagus ya secara kasat mata ya, karena kan ini. Tetapi mungkin sektor mining tuh harus dilihat di kuartal satu dulu juga gitu ya Mas ya. betul. Mm, mm, mm. Jadi eh, ya saya pikir kalau kondisi sekarang ya itulah Bu, jangan lupa juga indeksnya all time high. Iya benar. Menurut saya indeks bisa break all time high dan menuju ke misalnya level resisten berikutnya, ada hal lain yang dibutuhkan selain domestic story sih Bu, gitu. Jadi harapannya sih tadinya kalau misalnya Maret gitu ya, Fed masih sesuai ekspektasi di awal tahun akan turun suku bunga, akan jauh lebih mudah indeks kita buat break all time high karena dibantu sama masuknya fund flow dari asing. Tapi ternyata kan nggak ada, jadi di level-level sekarang nih indeksnya kayak udah lumayan apa ya, udah lumayan Kehabisan crowded kalau menurut bensin, kayak habis bensin gitu ya. betul Bu. Jadi, oh iya, terima kasih Mas Bias diingatkan. Happy friend kita ini ada di ketinggian, jadi mendekati all time high. Jadi ya, Itu Bu. masalahnya itu saham-sahamnya kita tuh nggak all time,
all Gaji time high, Mas. juga. Makanya nggak kerasa kalau IHSG-nya itu all time high. Terima kasih diingatkan. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Bias buat waktunya. Jangan nanti kapan-kapan kita adakan IG Live lagi. Siap. Kita ngupas lebih kalau ada update-update terbaru ya Mas Bias ya. Ya. Terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih juga buat Sobat Gaby, Gaby Friends yang sudah menyaksikan IG Live ini. Semoga bisa berguna. Ini sebentar lagi sesi kedua. Silahkan Oke. rating lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam investasi. Ingat investasi, ingat Gaby Valburi Sekuritas Semarang. Makasih Mas. Bye-bye. Terima kasih Mbak Dah. Mardi. Sehat.